Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Nurul Cahyani dengan NIM 12070100048. Di video ini akan ada penjelasan mengenai sholat dan syarat sah sholat. Diawali dengan definisi sholat, di mana secara etimologi sholat ini berasal dari bahasa Arab yang berarti doa. Kemudian secara terminologi, sholat ini adalah serangkaian perbuatan dan perkataan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan niat dalam hati dan serangkaian syarat-syarat tertentu. Nah, sholat ini itu telah dianjurkan kepada beberapa nabi sebelum Nabi Muhammad. Di antaranya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, dan Nabi Isa alaihissalam. Sholat disyariatkan pada Nabi Muhammad SAW, yaitu tepatnya pada peristiwa Isra Mi'raj, di mana Nabi Muhammad SAW diangkat ke langit dengan pendampingnya yaitu malaikat Jibril. Isra Mi'raj ini terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun ke-11 kenabian. Pada awalnya Allah memerintahkan untuk melaksanakan sholat sebanyak 50 waktu. Tetapi setelah Nabi Muhammad SAW bertemu dan berdiskusi dengan para nabi-nabi ulul azmi, akhirnya Nabi meminta beberapa kali kepada Allah untuk diringankan, dan pada akhirnya sholat pun menjadi 5 waktu saja. Nah, pengurangan atau keringanan ini Nabi lakukan sebagai bentuk rasa kasih sayangnya kepada kami semua, kepada kita semua sebagai umatnya. Karena ketika itu Nabi merasa bahwa 50 waktu itu akan berat rasanya untuk para umatnya, sehingga akhirnya setelah bernegosiasi sholat pun menjadi hanya 5 waktu saja. Nah, kemudian ada hikmah dari sholat sendiri. Hikmahnya itu yaitu mencegah dari kemungkaran, mendapatkan pertolongan Allah, kemudian mendapatkan tubuh yang sehat, meninggikan derajat di sisi Allah. Nah, sedangkan untuk tujuan utama dari sholat itu adalah sebagai bentuk ketaatan kita sebagai umat Islam, umat Muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan perintahnya, yaitu sholat 5 waktu, sholat fardu itu. Kemudian bagaimana dengan orang yang meninggalkan sholat? Nah, orang-orang yang meninggalkan sholat ini dibagi beberapa jenis, dimana yang pertama itu akan menjadi orang fasik, yaitu orang yang meninggalkan sholat karena malas, tetapi dia tahu bahwa sholat itu wajib. Sedangkan ada juga orang yang meninggalkan sholat akan dianggap sebagai orang kafir, dimana yaitu tidak melakukan sholat karena dia berkeyakinan bahwa sholat itu tidak wajib. Padahal kita tahu semua bahwa sholat itu hukumnya wajib dan harus dikerjakan. Dan atau kata lainnya bahwa dia itu mengingkari sholat gitu. Tetapi kita tidak bisa semerta-merta saja menyebutkan bahwa dia itu kafir. Ulama berpendapat bahwa ada 3 kriteria orang itu bisa disebut dengan kafir. Yang pertama itu jika orang itu mukallaf. Kemudian jika orang itu bukan yang masuk Islam baru gitu, jadi dia bisa saja telah Islam sejak lahir. Kemudian juga apabila dia hidup di lingkungan Islam. Nah, jika memang 3 kriteria itu dipenuhi oleh orang itu dan dia tidak melaksanakan sholat, meninggalkan sholat, artinya dia bisa disebut dengan orang kafir. Kemudian apa sih hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat? Hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat di dunia menurut mazhab Hanafi, yang pertama itu dipenjara dan dipukul hingga dia bertobat atau hingga dia melaksanakan sholat itu. Tetapi jika hukuman pertama itu
dia tidak bertobat saja, maka darahnya halal untuk dibunuh, tetapi dia masih berstatus muslim. Kemudian menurut mazhab Hambali, orang yang meninggalkan sholat itu darahnya halal untuk dibunuh, dan dia juga telah berstatus kafir. Nah, ada juga ulama yang berpendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat itu tidak dihukumi apapun, tetapi ia terus-menerus diperintahkan untuk bertobat, untuk sholat kembali dalam 3 hari. Jika dalam 3 hari ini orang itu tidak melaksanakan sholat saja, maka hukuman di atas, hukuman di penjara dan bisa dibunuh itu berlaku baginya. Gitu. Kemudian untuk hukuman di akhirat, berdasarkan surat Al-Mudaththir ayat 48, bahwa orang yang meninggalkan sholat akan ditempatkan di neraka Sakor, dan berdasarkan surat Al-Maun ayat 4-5, bahwa orang yang meninggalkan sholat itu akan ditempatkan di neraka Wa'il. Nah, kemudian ada sholat, batas-batasan sholat atau waktu di mana sholat itu dikerjakan. Yang pertama itu waktu sholat subuh. Waktu sholat subuh itu diawali pada terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Dan batas waktu sholat subuh itu sampai terbitnya matahari atau sebelum terbitnya matahari. Nah, kemudian untuk sholat zuhur diawali ketika tergelincirnya matahari sampai bayangan suatu benda itu sama dengan benda aslinya itu. Dan batas sholat zuhur itu pastinya sebelum benda itu sama, sebelum bayangan benda itu sama dengan bendanya aslinya. Nah, kemudian untuk waktu sholat asar itu dimulai ketika kelebihan bayangan dari suatu benda itu, ukurannya itu jadi lebih sedikit dari benda aslinya, sampai dengan bayangan benda itu 2 kali lipat dari benda aslinya gitu. Nah, batas akhir dari sholat asar itu sebelum saat panjang bayang-bayang atau ukuran bayangan suatu benda itu mencapai 2 kali lipat dari benda tersebut. Nah, kemudian untuk waktu sholat maghrib itu diawali dengan terbenamnya matahari sampai hilangnya awan merah di langit, ada di cakrawala. Dan batas akhir dari sholat maghrib itu sebelum hilangnya awan merah. Kemudian untuk sholat isya awalnya itu ketika hilangnya awan merah sampai 1/3 malam. Jadi batas akhir dari sholat isya itu pastinya sebelum 1/3 malam. Nah, kemudian bagaimana orang yang meninggalkan sholat karena lupa? Nah, artinya orang itu harus mengqadha sholatnya, karena sholat itu wajib, dan jika kita meninggalkannya maka kita wajib menggantinya, atau sholat itu menjadi hutang. Nah, bagaimana cara untuk mengqadha sholat itu? Pastinya yang pertama adalah niat untuk mengqadha sholatnya, kemudian mengqadha sholatnya sesuai sholat yang ditinggalkan, dan diusahakan sholat mengqadhanya itu secara tertib. Artinya misalnya jika kita tertidur jam 10-an, kemudian kita bangun-bangun itu pada maghrib gitu kan, maghrib. Nah, maka kita harus mengqadha dulu sholat zuhur, baru sholat asarnya. Jadi intinya mengqadha sholat itu dilakukan secara berurutan apabila kita ingat, mulai dari sholat subuh sampai sholat isya. Tetapi memang jika kita tidak ingat, maka kita kerjakan dulu yang diingatnya saja, seperti itu. Kemudian ada syarat sah sholat. Nah, sholat ini karena wajib, berarti kita harus memandang apa saja yang kriteria kita atau hal-hal yang membuat sholat itu sah. Yang pertama itu bersuci dari hadas dan najis. Kemudian niat karena Allah. Yang kedua masuk waktunya sholat.
kemudian menghadap kiblat, menutup aurat, dan sholat di tempat suci yang terhindar dari najis. Tempat-tempat yang dilarang untuk sholat yaitu seperti kuburan, tempat penyembelihan hewan, tempat sampah, di atas dan di dalam Ka'bah, kemudian tempat hasil curian, misalnya kayak rumah curian gitu, itu dilarang untuk melakukan sholat. Tempat ibadah orang kafir, kemudian kandang unta, kamar mandi, dan jalanan, itu adalah tempat-tempat yang dilarang untuk melakukan sholat. Nah, sekian untuk penjelasan mengenai sholat dan syarat sholat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.